Selamat pagi dan shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kiranya dalam kondisi baik dan sehat. Kita bertemu lagi dalam saat teduh dalam doa dan renungan pagi edisi Selasa 27 April 2021. Firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 9. Tema kita memimpin dalam kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan pada pagi ini kami bersyukur dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih penyertaan-Mu Bapa menuntun kami dari perjalanan kehidupan kami semalam hingga pada pagi hari ini. Kami diarahkan oleh Tuhan memasuki hari baru dan mengaruniakan hari baru. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka pikiran-pikiran untuk dapat mengerti kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin, firman Tuhan. Memimpin dalam kuasa Tuhan, ma'apana'ata situru kuasanna buah. Sahabat Tuhan Yesus, terpilih dan ditentukan menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, karena seluruh resiko dan mandat kepemimpinan ada dalam tanggung jawabnya. Jika seorang pemimpin mengandalkan kekuatannya sendiri, maka satu saat akan jatuh dalam ketidakberdayaannya. Lalu bagaimana bersikap seperti seorang pemimpin? Untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Israel, maka berkumpullah orang Israel lalu memutuskan dan memilih Daud sebagai raja Israel. Orang-orang Israel memilih dan menentukan Daud sebagai raja, karena di mata seluruh rakyat Israel, keberanian Daud sangat nampak. Lebih dari itu, orang Israel juga menghayati bahwa firman Tuhan telah menetapkan Daud untuk menjadi penggembala umat Israel. Dalam kepemimpinannya, Daud banyak mengalami kemenangan, termasuk ketika ibu kota kerajaan dipindahkan dari Hebron ke Yerusalem setelah 7 tahun 6 bulan memerintah di sana. Dalam kepemimpinan Daud, kerajaan makin meluas sebagai tanda bahwa dalam pemerintahannya Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Daud tidak pernah memaksa dirinya untuk menjadi raja, tetapi rakyat memilihnya karena pada dirinya rakyat potensi yang sangat besar untuk memimpin Israel. Saudara yang Tuhan kasihi, melalui kisah Daud ini, kita diingatkan bahwa mengandalkan kuasa Tuhan berarti kemenangan.
Sedangkan mengandalkan kuasa diri dan manusia berarti kegagalan. Itulah sebabnya Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Karena musuh-musuhnya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, seperti orang-orang Yebus. Karena itu, tetaplah percaya bahwa setiap kita yang memimpin dalam kuasa Tuhan akan memperoleh kemenangan, karena Tuhan akan memberkati kita dalam kuasa-Nya. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pengajaran dari firman-Mu pada pagi ini. Bila kami selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup ini, sehingga kemenangan, keberhasilan menjadi milik kami. Kami berdoa untuk perjalanan siara kehidupan kami hari ini. Tuntunlah dan berkatilah kami ya Tuhan, seluruh keluarga kami juga dipeliharakan dengan baik. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami kesulitan Tuhan topang kehidupan mereka, yang bersuka cita karena ulang tahun, keberhasilan pendidikan, pekerjaan, usaha, sembuh dari penyakit Tuhan, sempurnakan syukur mereka. Orang-orang tua kami dalam masa tua dikuatkan, diberi semangat, mereka bergembira menikmati kehidupan di hari-hari tua mereka. Berkatilah pejuang garda terdepan hari ini, berkati pelaksanaan vaksin, terus berjalan dengan lancar, dan berkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga melaksanakan tugas, pelayanan, dan pekerjaan dengan baik, dan juga program-program dalam rangka untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.